Ini adalah krisis energi terbesar di dalam sejarah dunia yang belum pernah terjadi. Sejujurnya kita sering mendengar istilah teknologi transfer di semua sektor. Di semua sektor. Realitanya hampir tidak pernah terjadi. Saya suka bilang bahwa Indonesia ini kebanyakan seminar energi apa. Dan kebanyakan dokumen perencanaan energi. Jadi omongan bahwa terjadi intervensi liberalisasi itu tidak sepenuhnya tepat. Karena PLN dalam status yang 100% di dalam kendali negara tetap bisa rugi. Yang berarti governance-nya ini memang harus kita perbaiki. Malaysia aja. Malaysia, oke. Malaysia itu nggak banyak berisik dalam berbicara pembangunan energi terbarukan. Tapi kapasitasnya yang terbangun cepat. Thailand pun serupa. Krisis energi sebelum ini tuh belum lama. Krisis Ukraine ketika terjadi perang Ukraine, harganya naik. Sebelum itu COVID. Krisis seperti ini akan terus berulang. Kalaupun konflik ini selesai, apa jaminannya tidak terjadi lagi? Sulit sekali Amerika mundur, Iran juga nggak mau mundur, jadi kayak terjadi sebuah kekakuan di sini. Saya dulu pernah berbicara dengan salah satu infrastructure fund terbesar dunia. Dia bilang begini, kita nggak ada masalah kok memobilisasi dana ke Indonesia dalam skala ratusan juta dolar, triliunan. Dengan catatan, berikan kami kepastian. Itu aja. Semua orang tuh saling tunjuk-penunjuk, oh ini kita nggak ada financing, kita nggak ada, padahal Anda buka palang pintunya, itu orang sudah ngantri akan masuk ke Indonesia. Betul kita kaya batu bara, tapi kita berikan ruang pijakan bagi justru perusahaan-perusahaan raksasa Indonesia harus bergeser. Tidak akan terjadi transisi kalau perusahaan besar Indonesia tidak bertransisi. Kalau kita lihat India, South Korea, Vietnam, semua akan ada elemen itu. Domestic player doing the push. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, ukurannya masih muda kalau jauh dibandingkan saya, tapi seorang pakar di bidangnya. Nanti saya beritahu pakarannya, yaitu Mas Putra Adiguna ya, Mas. Saya panggil Mas Putra. Selamat datang, Mas Putra. Terima kasih waktunya, Pak. Mas Putra Adiguna ini di aktivitas yang banyak. Dia di sebuah lembaga, bilang ngasih non-profit, ya, beliau, tapi saya sempat lihat-lihat memang banyak hasil kajiannya, lembaga energi transisi ya. Betul. Nah, energi itu dulu pernah kolega beliau di sini, Mas Judi, 3 atau 4 bulan yang lalu. Nah, kali ini dedengkotnya yang saya datangkan ini Mas Putra Adiguna ini. Jadi lembaga beliau dan juga yang bersangkutan ini, beliau ini dulu ITB, lalu ini sekolah, tukang sekolah beliau ini. Saya lihat masternya 2, ada LSE juga, tapi belakangan memang fokusnya pada transisi energi. Ya. Betul, Pak. Nah, kan tepat sekali nih, kita sekarang sedang menghadapi situasi di mana energi menjadi topik yang bukan hanya topik kebijakan lagi, tapi topik netizen. Ya, mungkin kalau buat kita masyarakat biasa termasuk saya itu bayangannya ya BBM, LPG kan seperti itu, listrik. Tapi tentu pengertian energi dan cakupan wilayah maupun dinamikanya itu kan banyak. Nah, karena itu kita nanti pelan-pelan ini Mas Putra izin, ini adalah kanal literasi, jadi kita mungkin ada beberapa hal yang mesti dijelaskan secara urut lah, seperti itu. Nah, saya perlu dapat gambaran dulu, saya dan pemirsa ini kan ada, sebutlah oil shock ya, kalau dari sisi. Kayak saya ekonom cenderungnya melihatnya soal harga aja, sebetulnya mesti bukan hanya itu aja kan. Oil shock ya memang sepintas double toh, soal harga dan soal suplai minyaknya. Tapi bisa nggak kita diberi gambaran dulu sebelum sampai ke minyak, energi itu pengertiannya apa, lalu minyak itu apa dalam konteks energi. Silakan Mas Putra. Siap, makasih Pak Walil. Terima kasih untuk waktunya, untuk ngobrol-ngobrolnya nih sore ini. Ya. Jadi kalau kita ngomong energi, Pak, mungkin saya suka menyebut energi itu sektor yang tidak kelihatan. Oke. Masyarakat itu biasanya nggak terlalu peduli tuh kalau kita ngisi bensin, nyalain listrik. Kan kita sebenarnya tidak terlalu terpikir ini dari mana sih energinya gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir minyaknya dari mana atau batu baranya dari mana. Jadi memang energi ini sebuah sektor yang di belakang layar, tetapi begitu suplainya terhambat, semua orang heboh. Saya suka bilang bahwa komoditas yang paling gampang menggusir sebuah politik adalah komoditas energi. Jadi biasanya secara umum yang paling gampang energi itu ada 3-4 komponen besar. Minyak biasanya digunakan untuk transport,
batu bara dan juga gas itu biasanya digunakan untuk listrik dan industri, dan juga ada energi terbarukan untuk kelistrikan. Nah, jadi memang ada 4 komponen besar di dalam sistem energi dunia, dan yang paling terekspos ke masyarakat biasanya adalah 2 hal. Satu BBM, kedua adalah listrik. Nah, inilah kenapa masyarakat tuh begitu dengar harga naik, nah itu biasanya baru orang mulai ngomong, wah ini heboh seperti itu. Jadi memang energi itu komoditas yang tidak terlihat, tapi itu paling sering membuat heboh dunia politik. Gitu. Agak ini ya, kayak bergantian dengan pangan kalau saya lihat. Betul. Jadi sebagai sesuatu game changer lah sebut begitu ya. Betul. Betul bisa merubah kondisi negara bahkan dunia kalau Amerika nyerbu Venezuela alasan minyak ini kan anunya hoaxnya rumornya gitu. Betul. Berarti energi kan. Betul. Nah, ini kalau kaitannya dengan minyak sekarang ini gambaran umum supply dan demand minyaknya itu umum nggak mesti angka-angkanya Mas? Itu jadi secara umum Pak di dunia ini, pertama Indonesia dulu deh. Ya. Indonesia itu produksi minyaknya itu udah 20 tahun lebih turun. Oh, terus-menerus ya? Terus-menerus. Terlepas dari berbagai usaha dari pemerintah, tapi terus menurun karena memang satu faktor geologinya. Geologi itu memang minyaknya sudah berkurang di perut bumi kita. Ya? Betul. Nah, sehingga kita hari ini tuh impor minyak tuh cukup besar. Nah, kita perlu ingat memang dulu tahun 70-80 Indonesia kaya minyak. Makanya kita sering mendengar Pertamina itu adalah sebuah institusi raksasa, karena memang sejarahnya Indonesia adalah negara minyak. Nah, tapi sekarang udah banyak menurun, tapi kita impornya besar. Nah, kalau kita bergeser ke arah dunia, saya pakai angka 1 aja. Jadi dunia itu kurang lebih mengkonsumsi sekitar 100 juta barel satu hari. Nah, dalam satu hari itu sebenarnya banyak sekali minyak yang digunakan di seluruh penjuru dunia, mulai dari China, India, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat krisis hari ini yang terjadi itu sebenarnya Timur Tengah itu menjadi salah satu, kita tentunya sering dengar orang Arab kaya minyak. Jadi memang istilah itulah memang bahwa Selat Hormuz yang banyak dibahas ini, itu alur untuk kurang lebih 20% atau 1/5 minyak dunia. Nah, konteksnya, dan ini yang mungkin jarang dibahas di Indonesia adalah, ini adalah krisis energi terbesar di dalam sejarah dunia yang belum pernah terjadi. Jadi memang susah jadi menteri di hari seperti ini, karena di satu sisi harus menenangkan publik, di sisi lain sebenarnya ini krisis yang luar biasa. Nah, jadi itu makanya kenapa kita kok dengar headline-nya tiap hari berubah terus, karena ini memang krisis raksasa di sektor energi. Jadi memang supply dan demand itu memang sedang goncang ya. Betul. Kalau misalnya Indonesia ini tadi kan dalam hal minyak kan impor tuh ya. Betul. Tadi kalau disebut mungkin produksinya setara minyak mentah itu sekitar berapa? 700 ya, kurang lebih lah 700. Konsumsinya 2 kali lipat ya, kurang lebih begitu ya. Nah, tetapi kan kita juga punya ini Mas, punya gas, punya batu bara. Gimana enggak? Kan dulu kita dengar kita minyak memang merosot, tapi gas katanya masih banyak. Katanya loh ini. Nah, ini menarik Pak. Jadi memang kita kan suka dengar istilah migas. Iya. Minyak dan gas. Padahal 2 sektor ini nih bisa dibilang penggunaannya sangat berbeda. Jadi kalau kita minyak, makanya kalau teman-teman menggunakan BBM ke pom bensin, ya itu minyak. Tapi kalau udah ngomong gas, itu biasanya aplikasinya lebih ke industri, pembangkit listrik, dan sebagainya. Nah, tentunya di tengah-tengah ada yang namanya LPG nih, teman-teman pasti familiar kan yang kita pakai. Nah, ini memang ada sebuah segmen ketiga nih, dia disebut minyak juga bukan, gas juga bukan. Jadi itu ada. Tapi memang ketika orang bilang migas, sejujurnya jarang sekali kendaraan bisa menggunakan gas. Ada yang bisa tapi jarang banget. Dan juga sebaliknya, jarang sekali pembangkit listrik menggunakan minyak. Jadi sebenarnya migas itu 2 sektor yang sangat berbeda. Mungkin satu aja perbedaan yang paling mendasar. Minyak bisa kita tampung, gas hampir tidak bisa ditampung, Pak. Nah, ini karakternya jadi sangat berbeda nih. Jadi kalau kita produksi minyak, oke, kita masukin drum, kita kirim dari Arab ke Indonesia. Kalau gas itu jauh lebih kompleks. Barrel itu juga artinya drum ya? Betul, barrel itu artinya drum. Kan? Jadi kalau minyak itu mudah ditampung, mudah diproduksi. Kalau gas memang sedikit berbeda. Jadi ketika minyaknya turun, gasnya naik, kita sebenarnya bisa bilang nggak nyambung. Karena gas dipakainya buat pembangkit listrik, sementara minyaknya untuk mobil. Nah, itu jadi karakternya seperti itu. Kebutuhannya juga beda ya. Kalau LPG, ini penting ini buat kita. LPG ini penting karena memang kalau kita masak, ibu-ibu gitu kan yang diingat LPG gitu ya. Jadi LPG ini sebenarnya judulnya kan LPG Liquid Petroleum Gas. Jadi memang ini disebut gas, tapi sebenarnya nggak gas-gas banget gitu. Ini definisinya agak susah. Jadi memang di Indonesia penggunaan LPG paling besar tentunya buat di dapur.
dan subsidinya besar sekali karena kita juga impor 70% lebih dari luar negeri. Jadi sama seperti minyak nasibnya, produksi LPG kita juga relatif menurun sehingga kita impor cukup besar. Kalau kita ingat sejarahnya dulu kita pakai minyak tanah, Pak. Iya, iya, iya. Nah, dulu kemudian ada program, oke dari minyak tanah pindah ke LPG. Karena kita merasa punya cukup banyak. Betul. Nah, terus ternyata LPG nggak cukup juga nih. Nah, dan disinilah memang kita punya tantangan LPG itu mirip dengan tantangan minyak, yaitu produksi yang menurun, penggunaannya naik terus. Nah, inilah jadi kendala tersendiri buat pemerintah. Jadi kalau gas itu lebih ke arah digunakan oleh industri ya. Betul. Ya, Dan pembangkit listrik. dengan dinamika supply produksinya pun ya relatif berbeda. Betul. Kalau gas kita impor nggak? Gas saat ini belum. Belum. Tetapi di dalam dekade ke depan hampir Mungkin pasti akan sekali impor. Kalau minyak udah pasti impor. Sudah 20 tahun. LPG sudah impor. Betul. Kalau kita bicara batu bara itu kan mirip nggak dengan ini? Apa perbedaannya? Batu bara itu penggunaan nomor satu adalah buat listrik dan industri. Nah, jadi ketika kita lagi nyalain listrik nih dari PLN, ya. sekitar 60% itu dari batu bara. Nah, konteksnya buat Indonesia, kita itu negara eksportir nomor satu dunia. Nah, itu konteks pertamanya. Tapi konteks keduanya, kita sebenarnya cadangan nggak gede-gede banget, Pak. Sebenarnya cuma 3% aja. Dari cadangan dunia. Cuma untungnya karena lokasi kita dekat dengan India dan China, kita bisa ekspor tuh ke mereka karena mereka memerlukan batu bara Tapi jumlahnya katanya besar. Cina punya cadangan yang lebih gede dari kita. Jauh lebih besar. Tapi kebutuhannya lebih besar Jauh juga. besar, betul. Iya. Jadi kasih konteks ya Pak. Iya. Saya baru balik dari provinsi di China namanya Shaanxi. Satu provinsi di Cina produksinya 2 kali lipatnya Indonesia. Jadi Indonesia itu kalau dibilang besar, tapi yang nggak besar-besar banget. Nah, disitulah jadi ada dinamika yang agak berbeda. Tapi kita lebih ya, bukan batu bara masih lebih. Jumlahnya lebih. Jadi makanya kalau kita dengar pesan dari pemerintah nih ketika krisis ini, oh ya udah nggak apa-apa, listrik kita aman karena listrik kita memang hari ini lebih banyak batu bara. Betul. Bisa menahan impor lah ya. Sejauh ini betul. Bisa maksa. Nah, tetapi kan tetap aja kalau saya baca-baca ya, nanti tanya ahlinya ini bahwa ini kan energi fosil nih. Betul. Nah, energi yang bagaimanapun dia dieksplorasi dan eksploitasi kan bisa habis cadangannya. Betul. Gimana, Pak? Benar Jadi nggak? pertama apapun yang energi fosil makin lama dikeruk makin cepat habis. Betul Pak Walil. Dan kedua yang menarik memang dunia ini banyak pergeseran investasi menuju energi yang lebih bersih. Salah satunya menghindari batu bara karena memang batu bara itu polusinya cukup tinggi. Nah, jadi yang menarik itu adalah negara-negara seperti China itu mulai mundur dari melakukan investasi batu bara di luar negeri, Pak. Nah, saya kasih satu statistik aja. Sekitar setahun lalu pertumbuhan listrik China itu 80-90% itu oleh energi bersih. Jadi memang kalau kita lihat negara seperti China itu agak-agak susah memahaminya, batu baranya besar, tapi energi bersihnya juga cepat sekali. Nah, catatan buat Indonesia, pasar utama ekspor kita salah satunya adalah China. Dia kedua ya. Betul. Kalau negara seperti China mulai bergeser menuju energi bersih, pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi dengan ekonomi dan batu bara Indonesia? Jadi kita memang harus sudah mulai bersiap-siap nih, karena tujuan kita udah mulai bergeser, jadi kita harus mulai berpikir 2-3 langkah ke depan. Abis ini mau ngapain? Gitu. Itu biasa disebut energi yang dianggap lebih bersih dibandingkan fosil. Betul. Jadi, saya masih kurang paham nih. Kadang saya baca itu ada istilah EBT itu, energi baru dan terbarukan itu apa? Kalau dikaitkan dengan istilah energi bersih itu. Jadi energi bersih itu sebenarnya cara gampangnya adalah energi yang tidak mengeluarkan polusi berlebih. Jadi kalau kita sekarang mungkin sering dengar istilah perubahan iklim, Pak. Jadi dengan setiap kali kita membakar energi fosil, batu bara, minyak, itu biasanya menimbulkan polusi yang membuat iklim dunia bergeser. Makanya kita sekarang banyak mendengar cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan, dan sebagainya, itu semakin sering. Nah, itulah kenapa terjadi tren dunia di mana orang berusaha, kita coba batasin yuk energi yang fosil ini, kita bergeser ke yang lebih bersih. Apa yang lebih bersih? Biasanya banyak sebenarnya. Satu misalnya surya. Kita sering dengar nih matahari ditaruh di atap atau dimanapun terus buat jadi listrik. Bisa jadi angin, bisa jadi panas bumi dan sebagainya. Bisa juga dengan air, PLTA itu juga bisa menjadi energi bersih. Jadi opsi energi bersih itu banyak. Indonesia sejujurnya masih belum bergerak kencang dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jadi buat saya
PR Indonesia sebenarnya supaya keretanya bergerak dulu nih, karena buat saya keretanya belum berjalan di dalam energi bersih. Ketinggalannya gitu. Ketinggalan dibanding negara tetangga. Ya. Tapi kalau saya dulu 10-15 tahun itu sudah baca-baca loh, ada rencana energi nasional, ada RUEN itu udah lama-lama tuh disebut EBT itu, kok bisa belum terlalu jalan secara penilaian gimana? Ya, jadi saya kasih satu data aja misalnya ya. Kita itu kan punya PLTS Pak, pembangkit surya tuh yang cukup besar tuh di Cirata, di Jawa Barat ya. Cirata, Jawa Barat ya. Itu ukurannya kalau pakai bahasa teknis 200 megawatt. Oke. Nah, India itu ngebangun skala serupa itu setiap minggu Pak. Bisa dibayangkan. Dalam 5 hari mereka membangun pembangkit serupa terus-menerus. Jadi memang Indonesia sebenarnya ada beberapa faktor. Faktor pertama, batu bara kita banyak. Oh ya, orang kalau masih kaya kan nggak mau ganti yang lain, eman gitu. Kedua adalah kita udah terlanjur ngebangun banyak pembangkit listrik dengan batu bara. Sehingga PLN tuh jadi kayak terjebak nih, waduh kita udah keburu bangun, kita mau ngapain? Baru gitu. bangun atau swasta yang kontrak gitu ya, jual ke mereka ya. Nah memang alasan pertama dan kedua tadi sebenarnya tidak unik bagi Indonesia, tapi Pak. India PLTU-nya banyak, tapi energi bersihnya juga berjalan. Jadi memang di situ ada pertimbangan politis juga. Jadi kalau di Indonesia mungkin agak teknis ya. Di Indonesia kita punya kebijakan di mana harga batu bara domestik itu dibuat murah. Nah, jadi kita punya pembatasan harga gitu kurang lebihnya. Untuk jadi domestik ya. Betul. Jadi PLN kalau mau beli batu bara harganya dibuat lebih murah. Nah tentunya ketika harganya dibuat lebih murah, energi lain sulit bersaing. Nah, sehingga ini ada tidak menjadi insentif untuk menemukan EBT ya, energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya cara kita ngebandingin itu, bandingin aja Indonesia dengan India, dengan Vietnam, dengan Malaysia. Jadi sebenarnya nggak apa-apa masih ada PLTU, tapi yang lain juga harus berjalan beriringan. Nah mudah-mudahan kita mulai akan melihat perubahan yang lebih baik sih ke depannya. Itu berarti sangat political will ya. Salah satunya ya. Meskipun di dokumen dinyatakan, tapi di penerapannya kadang kan ya melihat ya fakta-fakta yang ada ini belum terdorong ya. Betul. Berarti kalau berdasarkan akal sehat saja, kalau energi harganya sampai segini, ada potensi untuk itu lebih dapat kesempatan dikembangkan. Betul. Apa bagaimana, Mas? Semestinya. Nah, dengan catatan satu, kebijakan Indonesia yang terlalu berpihak pada batu bara domestik tadi harus juga diatur ulang, Pak. Jadi begini, mau harga batu bara naik seperti apa, lah kalau yang domestiknya dibatasin, ya tetap aja tidak berubah. Betul. Jadi kita memang perlu melihat ini. Kalau saya lebih melihatnya adalah kalau tetangga kita bergerak, pertanyaannya kenapa Indonesia belum bergerak dan apa yang akan terjadi kalau kita tidak bergerak? Itu pertanyaan dasarnya. Kalau Vietnam misalnya energi bersihnya lebih banyak, orang mau bikin pabrik sepatu atau elektronik misalnya ya, terus mereka bilang saya perlu energi bersih. Indonesia ada nggak? Wah kita belum ada. Nah kita takutnya akan tertinggal di dalam hal seperti itu. Karena itu bisa jadi syarat perdagangan ya untuk barang-barang misalnya kayak Eropa, Amerika atau untuk impor. Sudah mulai terjadi. Oh, memang nanti orang akan bilang ya tapi kan banyak hal-hal lain, tarif dan sebagainya, itu juga betul. Jadi memang hal ini sudah mulai terjadi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan, terutama perusahaan barat ya, misalnya mereka mau bikin data center, misalnya. Terus bilang saya perlu energi bersih, bisa nggak Anda sediakan? Kalau nggak bisa, saya pindah ke Thailand, saya pindah ke Malaysia dan sebagainya. Jadi makanya ini di Asia Tenggara banyak negara juga lagi berlomba supaya mereka jangan sampai kehilangan potensi-potensi seperti itu. Karena si perusahaan-perusahaan di sebutlah Eropa dan Amerika yang impor itu juga dapat tekanan publik ya. Betul. Soal energi itu ya. Betul. Berarti kalau saya sederhanakan lagi nih, bahwa soal energi fosil yang ingin dikurangi, bahkan mungkin suatu saat ditinggalkan itu, salah satu pertimbangannya itu kan memang keselamatan bumi ya, begitu ya. Betul. Pertama dia memang jumlahnya kurang ya, akan berkurang. Yang kedua memang terbukti itu banyak mengganggu iklim ya, sehingga kalau dipindah ini. Nah tetapi sebelum nanti masuk lagi ke Indonesia, kalau gambaran umumnya shifting energi ini menurut Mas Putra kecepatannya bagaimana selain contoh-contoh tadi? Energi itu memang sektor yang berjalannya sangat lambat Pak, relatif lambat ya. Di sini memang karena jangka panjang ya. Sekali kita investasi 30 tahun. Sementara sistem politik setiap 5 tahun ganti gitu Pak ya. Itu salah satu faktor. Betul. Tapi kalau kita berbicara energi, kalau saya selalu adalah melihatnya begini. Kesampingkan dulu berbicara iklim,
kesampingkan dulu berbicara lingkungan, lihat dulu apa yang lagi dilakukan oleh negara-negara tetangga, China, India, Vietnam. Makanya jadi saya bilang bahwa kita harus mungkin kalau berbicara iklim, lingkungan itu sangat penting, tapi kan kadang-kadang masyarakat kita ketika diajak ngomong emisi iklim apa sih gitu dan sebagainya. Tapi ketika kita berbicara, oh kalau China sudah bergeser, India bergeser, kita belum bergerak, konsekuensinya apa? Jadi pertanyaan kita justru harus lebih pragmatis kalau saya melihatnya begitu. Apalagi kita satu contoh misalnya Pak, China itu kan terkenal mobil listrik nih Pak. Iya. Kenapa China memiliki industri mobil listrik raksasa? Karena 70% minyaknya impor. Mereka tuh sangat paham bahwa saya nggak bisa dong impor minyak terus-terusan. Kayak Indonesia nanti nasibnya. Kurang lebih begitu kan? Sehingga mereka bilang, pokoknya kita mau listrik. Mau nanti listriknya dari apa, bisa kita omrolin belakangan. Nah, Indonesia juga harus melihat dengan lensa yang lebih pragmatis. Makanya menarik bahwa krisis ini juga semestinya bisa kita lihat dengan kerangka yang berpikir tidak hanya lingkungan, tapi banyak yang lain juga. Momentum ya sebenarnya ya. Memang harus, itu udah hukum malam ya. Setiap krisis itu ya di satu sisi dia tantangan dan mungkin meningkatkan risiko banyak hal, tapi di sisi lain membuka peluang ya. Orang jadi pikirannya terbuka lah. Nah, Kak, sejauh ini menurut Mas Putra, karena kita juga harus fair ya, ini bukan hanya soal pemerintah, kan soal pelaku industri, orang pemilik modal. Apalagi tadi kan untuk di industri energi ini kan kelihatannya perlu investasi yang besar, perlu kepastian 20-30 tahun ke depan. Nah, so far tanda-tanda yang relatif positif apa sih yang kelihatannya mungkin yang kalau kita pertama ngomong berbicara kendaraan listrik Pak ya, kita mulai melihat dalam 2-3 minggu terakhir Pak Presiden Prabowo sudah mulai berbicara, oh ini jalan keluarnya kendaraan listrik harus diseriuskan. Saya rasa itu sikap positif ya. Karena memang berarti sudah ada pengakuan bahwa memang kita nggak ada jalan lain nih ngomongin minyak. Kita lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu salah satunya. Dan juga kemarin dalam beberapa kesempatan, baru kemarin kayaknya dari Jepang juga kan berbicara, oh kita mau membangun lebih banyak pembangkit energi terbarukan, 100 gigawatt dan sebagainya. Jadi kita memang mulai melihat sinyal-sinyal itu. Tetapi memang kita masih menunggu realisasi. Tadi Pak Walil bilang kan, diskursus pembicaraan energi ini udah lama tapi bergeraknya pelan. Sehingga saya termasuk orang yang biasanya cukup pragmatis bilang begini, PLN itu punya rencana usaha untuk listrik. Jadi itu disebut RUPTL yang dilakukan setiap 10 tahun. Tapi saya selalu bilang begini, RUPTL 10 tahun itu bagus. Tapi yang penting adalah realisasi Anda 1-2 tahun ke depan. Karena bisa jadi 2 tahun ke depan menterinya udah ganti lagi kan Pak. Nah, jadi dan para pelaku usaha sebenarnya sudah mengantri untuk investasi di Indonesia. Jadi kalau ditanya Pak, sudah 2 tahun terakhir setidaknya, arus investasi dunia itu menuju ke energi bersih meningkat lebih tinggi daripada fosil. Jadi minyak, gas, dan batu bara di-combine tuh itu masih lebih kecil daripada energi bersih. Yang menunjukkan apa? Arus modal itu sudah bergerak ke sana. Nah, memang agak uniknya di Indonesia adalah kita memang memiliki palang pintunya tuh satu, yaitu PLN sebagai pemegang ketenaga listrikan dan juga Pertamina di sisi migas. Nah, itu membuat memang jadi kayak orang banyak ngantri nih di depan, tetapi kita tunggu nih palang pintunya kapan dibuka, ketika investasi itu benar-benar bisa terrealisasi. Gitu. Kalau masuk ke situ karena palang pintunya kan juga harus mengelola perusahaannya. Nah, kembali ke itu tadi, ya kan misal nih, setahu saya ya nanti koreksi, itu kan PLN ini pembangkitnya itu cukup banyak yang dari batu bara, baik itu milik PLN sendiri atau milik swasta, tapi yang sudah perjanjian dibeli kan, harus dibeli karena perjanjiannya begitu. Nah, ini kan umurnya misalnya masih, kalau dihitung dari sekarang masih 10 tahun atau 15 tahun. Benar nggak informasi? Nah, saya baca-baca sepintas di beberapa artikel itu, ya dari artikel orang-orang seperti Mas Putra ini istilahnya bisa dipensiunkan dininya, masuk akal nggak itu? Karena kalau kita nunggu itu habis kontraknya atau habis masih lama gitu, masih lama kan? Gimana Mas itu Mas, ide itu? Jadi pembicaraan pensiun dini batubara itu sudah terjadi setidaknya 3 tahun terakhir Pak. Memang belum bisa terrealisasi karena memang nanti kemudian seperti Pak Walil bilang ada orang udah keburu ngebangun, siapa yang mau ngebayarin, gantinya seperti apa, itu belum. Dan dia punya kontrak. Titik temunya belum ketemu. Kalau saya justru fokusnya adalah lebih baik pembangunan yang baru. Justru kita fokus pada pembangunan yang baru. Jadi gini, di dalam rencana PLN itu memang mereka menyebutnya
RUPTL kami adalah RUPTL yang sudah paling hijau. Karena rencana mereka 10 tahun ke depan itu sekitar 55% adalah energi bersih, Pak. Jawaban saya adalah, mari kita pastikan yang pertama dibangun tuh yang bersih dulu. Jangan RUPTL 55% hijau, yang dibangun yang 45%. Nah, itu pertanyaannya. Karena dia setelah dibangun makanya 30-40 tahun ya. Betul. Sehingga kita harus benar-benar mengawal, oke, kalau pensiun dini belum bisa terjadi, kita fokuskan perhatian ke dalam pembangunan baru, harus dikejar, dibuka pintunya, dan sebagainya. Nah, satu hal, kita memang pernah mendengar Pak Prabowo bilang, kita mau membangun energi bersih 100 gigawatt gitu. Iya. Ini kelihatannya memang sebuah usaha untuk membuka arus investasinya. Udah deh, pokoknya lakukan saja dulu. Mau bagaimana caranya. Gede loh 100 gigawatt. Nah, betul. Jadi itu. kita masih menunggu rencananya seperti apa, tapi memang kembali lagi, kita kadang-kadang kayak terjebak di dalam siklus tadi ya Pak ya. PLN-nya terjebak secara fiskal dan sebagainya. Tapi kita memang harus melihat imbas ekonominya secara lebih besar seperti apa, bukan hanya fiskalnya. Kalau boleh dirinci itu, kalau tadi meskipun baru mungkin proposal dari perusahaan atau di rencana strategisnya tentang listrik itu, yang energi bersih di listrik itu apa Mas yang di Indonesia yang potensial atau yang sedang dirancang itu umumnya? Yang sebenarnya kalau berbicara energi bersih itu banyak Pak. Jadi memang yang untuk listrik ya, yang betul. Untuk, tapi opsinya memang banyak. Yang paling sering banyak disebut sebenarnya surya. Kenapa surya? Karena surya itu paling cepat untuk dibangun. Jadi ibarat kata membangun pembangkitnya itu lebih cepat. Jadi misalnya kita punya panel surya nih, bisa dipasang di atas rumah, di atas pabrik, atau bahkan di atas bendungan. Skalanya bisa nggak terlalu besar. Betul, skalanya bisa kecil. Jadi yang punya modal 1M silahkan, yang punya modal 100M silahkan. Jadi bisa bergerak di skala yang berbeda-beda. Surya. Di atas itu memang ada yang cukup lama berkembang seperti panas bumi, air, dan sebagainya. Jadi tapi memang itu agak khusus ya, panas bumi air harus di tempat-tempat yang ada ininya ya, ada kesediaannya ya. Betul. Nah, sekarang kembali lagi bahwa pembicaraan, saya suka bilang bahwa Indonesia ini kebanyakan seminar energi apa. Dan kebanyakan dokumen perencanaan energi. Baca suka bingung saya. Di perasaan kemarin begini kok sekarang kok begini lagi gitu ya. Jadi makanya itu kenapa kami selalu mencoba mendorong bahwa apapun rencananya, yang penting realisasinya, Pak. Karena memang para pelaku usaha tuh, bahasa saya adalah investor itu kan tidak bisa menunggu lama-lama ya Pak. Mereka kalau udah nunggu 2 tahun, 3 tahun, mana nih yang kemarin seminar kok nggak jadi-jadi, ya udah deh saya pindah ke negara tetangga. Nah jadi jangan sampai kita kehilangan momentum seperti itu. Jadi opsinya banyak, yang penting adalah memang yaitu. Jadi saya suka bilang bahwa di dalam rencana RUPTL yang 1000 proyek itu Pak, benar-benar di dalamnya ada 1000 proyek. Pastikan saja mana yang confidence levelnya paling tinggi, yang akan dieksekusi dalam 1-2 tahun ke depan. Nah itu akan memberikan gambaran, saya pelaku usaha percaya ini akan dan itu bisa membangun sentimen positif kepada investor ya. Sangat tepat. Tapi juga di situ tuh saya baca juga laporan beberapa yang udah lama sih, nggak tahu relevan nggak. Itu salah satunya kan karena memang ada beberapa aturan kan, aturan yang memang lebih memberikan banyak monopoli kepada PLN ya. Nah misalnya tadi surya, sudah banyak tuh anak teman-teman NGO tuh bahwa energi surya ini bahkan bisa pakai teknologi tepat guna yang nggak usah pakai investor gede gitu ya, mungkin satu dusun atau beberapa rumah, tapi kan mereka terkendala aturan dia nggak boleh katanya nih. Itu mungkin nggak bahwa perlu juga ada kebijakan yang lebih pro bahwa energi alternatif lah, dan energi alternatif yang bersih ini lebih didorong. Saya rasa berbicara kebijakan sudah banyak ya Pak yang bergulir ya, walaupun kadang-kadang tarik ulur ya, antara ingin didorong terus kemudian mungkin PLN-nya bilang nanti dulu dong, kita masih punya banyak tanggung jawab. Jadi memang kalau berbicara transisi energi, tendensi saya adalah ketika kita berbicara transisi energi, kita sebenarnya lagi berbicara transformasi ekonomi Pak, dan investasi. Sehingga itu bukan lagi domainnya PLN sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya begini, saya pabrik misalnya semikonduktor, mau membuka pabrik di Surabaya misalnya. Saya perlu energi bersih. Ini kan nggak ada untungnya buat PLN, Pak. Ya kan? Karena itu untungnya adalah pembangunan industri, imbas ekonomi. Jadi sehingga kalkulasi energi itu harus kita jadikan kalkulasi strategis. Nah, itu tadi kenapa saya suka bilang bahwa bandingkan Indonesia dengan tetangga,
Vietnam, Malaysia, Thailand, dan sebagainya, baru kita akan mulai jelas kenapa kita harus bertransisi. Kalau kita hanya membandingkannya bagaimana kepentingan PLN, fiskal, dan subsidi, itu memang nggak akan ketemu. Jadi kita mau putar ke kiri, putar ke kanan, jawabannya, wah subsidi PLN susah ketemu. Betul, tapi kalau kemudian pabrik semikonduktornya tidak bisa di Indonesia karena tidak ada energi bersih, terus gimana dong? Nah itu kan pertanyaannya seperti itu. Iya, jadi ini kebijakan bukan hanya kaitannya dengan kementerian sektoral seperti ESDM, apalagi kepada BUMN seperti PLN, tapi dia terkait dengan ekonomi keseluruhan, berarti kepada Kementerian Investasi, ujungnya lagi Menko ujung lagi Presiden kan, artinya karena dia harus didirijeni secara umum gitu, karena misalnya kalau Pertamina, ya PLN, ya nggak salah kan, dia mikir, saya kalau begini, buku saya gimana nih, saya bisa bangkrut kan, seperti itu ya. Betul. Jadi makanya kita perlu mensikapi positif bahwa ada arahan dan komitmen dari Presiden yang lebih clear. Karena kalau kita mau jujur Pak, kalau kita jadi dirut PLN hari ini, terus kemudian oke, saya mau bangun A, bangun B, bangun C, bangun D. Kan ada konsekuensinya nanti di belakang. Yang saya tidak bisa jamin diri saya akan aman 10 tahun ke depan. Jadi kita memang harus melihat transisi energi itu penting, tetapi kita harus kawal dari sendi-sendi yang tepat. Jadi, dan sendinya memang bukan hanya PLN-nya saja. Jadi banyak yang lain-lain. Bahkan bukan hanya ISDM dong kalau begitu. Memang levelnya mestinya garis besar dari kebijakan pemerintah itu harus jelas ya. Mungkin malah undang-undang ya. Betul. Nah, satu poin Pak. Jadi kita kan sering mendengar resistensi nih ketika berbicara, oh PLN jangan diusik. Baik dari berbagai pihak lah, misalnya serikat pekerja dan sebagainya. Dan itu saya bisa paham. Karena memang banyak nih sejarahnya misalnya dorongan asing untuk meliberalisasi, misalnya membuat pasarnya lebih terbuka di kelistrikan. PLN jangan monopoli lagi. Betul. Misalnya. Jawaban saya sebenarnya begini aja. Yang PR pertama kita adalah memastikan PLN itu governance-nya kuat. Maksudnya apa? Kelolanya. Karena hari ini kita sering dengar nih, PLN kelebihan pasokan, merugikan sekian puluh triliun setiap tahunnya karena dia harus beli listrik padahal nggak kepake. Statement saya adalah begini Pak, ini PLN merugi padahal 100% berada di bawah kendali negara. Jadi omongan bahwa terjadi intervensi liberalisasi itu tidak sepenuhnya tepat. Karena PLN dalam status yang 100% di dalam kendali negara tetap bisa rugi. Yang berarti governance-nya ini memang harus kita perbaiki. Jadi ketika misalnya PLN melakukan perencanaan, dia harus benar-benar, ya kayak kita ngomong BI lah Pak, BI harus prudent dan independen, PLN itu juga harus punya kemampuan seperti itu. Jangan ambil Cina deh. Kadang orang kalau kita bicara Cina, contohnya terlalu berat. Gitu. Betul. Kalau boleh digambarin, ya sebutlah entah Vietnam atau apa yang lebih kita bisa lebih level lah. Malaysia aja. Malaysia, oke. Malaysia itu nggak banyak berisik dalam berbicara pembangunan energi terbarukan. Tapi kapasitasnya yang terbangun cepat. Thailand pun serupa. Vietnam cepat, tapi memang ada catatannya. Mereka surya apa-apa? Kebanyakan surya, Pak. Nah, karena surya itu bergeraknya, yaitu tadi saya bilang investasinya masuk lebih cepat dan sebagainya. Ada yang lain-lain seperti hydro itu pembangkit listrik air dan sebagainya. Jadi negara-negara tetangga kita itu, kita bisa dibilang Indonesia salah satu yang tertinggal. Di Asia Tenggara aja. Kita nggak usah ngomong India bahkan. Nah, memang ada orang bilang kemudian begini, Indonesia kan negara kepulauan, Mas. Iya, kita paham. Konteks Indonesia tidak sama persis, tapi yang penting jalan dulu. Nah, gitu. Jadi kalau kita aja bisa tertinggal oleh negara tetangga yang jauh lebih kecil, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, kayaknya kita juga perlu mulai bergerak nih di dalam energinya. Seperti kata sampai di depan tadi, masalah yang sering tidak terlihat, jadi terlihat ketika situasinya sulit. Betul. Nah, sekarang orang pada ngomong-ngomong energi kan, ketika dia normal, seolah-olah itu nggak masalah. Padahal ketika dia ditarik untuk tahun-tahun yang lebih panjang, baik dari masa lalu maupun ke depan, sebenarnya ini sangat ditentukan oleh kebijakan energi yang diputuskan suatu negara. Dan kebijakan energi bukanlah kebijakan BUMN atau kebijakan Kementerian SDM, tapi kebijakan pemerintah. Dan kelihatannya dari kajian-kajian Mas Putra dan kawan-kawan itu memang kita ya bisa dikatakan tertinggal ya, memang tertinggal. Kita harus fair ini. Sejujurnya tertinggal. Jadi yang kita perlu berhati-hati adalah misalnya perangnya selesai nih Pak, minggu depan. Iya. Kan tentunya politik kembali normal. Iya, gitu. Energi seolah-olah udah nanti hilang lagi gitu kan. Nah, ini yang memang ini bukan unik di Indonesia, bahwa ketika terjadi krisis semua orang ngomongin ini gitu kan. 3 bulan setelah krisis lupa lagi balik ke dalam pattern yang sama.
Jadi memang ada beberapa hal yang kita harus perbaiki, kayak tadi berbicara minyak, elektrifikasi kendaraan, dan sebagainya. Nah, memang itu memerlukan komitmen politik yang jauh lebih kuat. Nah, itu kita harus lakukan dengan, saya rasa dengan objektif saja. Jadi kayak misalnya, oke, pilihannya apa? Karena begini, kita ingat krisis energi sebelum ini tuh belum lama. Krisis Ukraine, ketika terjadi perang Ukraine, harganya naik. Sebelum itu COVID terjadi. 2022 Jadi krisis seperti ini akan terus berulang. Satu catatan kakinya itu begini, Pak. Dunia itu kan sudah lama bergantung pada Timur Tengah. Kalaupun konflik ini selesai, apa jaminannya tidak terjadi lagi? Sehingga ini semua orang nih di seluruh dunia lagi mikir nih, apa yang akan terjadi ya kalau Timur Tengah sudah terjadi begini sekali? Bisa jadi terjadi lagi. Sehingga makanya kenapa sulit sekali Amerika mundur, nah, Iran juga nggak mau mundur. Nah, jadi kayak terjadi sebuah kekakuan nih di sini. Jadi resiko yang kita lihat hari ini sangat mungkin berulang, sehingga memang kita harus melihat opsi-opsinya apa, kita coba seriuskan, supaya kita jangan terlalu tergantung. Saya pernah dengar nih, kalau kayak Vietnam, Thailand itu kaitannya perencanaan energi juga dengan pangan. Ada nggak Mas hubungannya itu? Kalau di Indonesia, sepemahaman saya tidak terlalu ketat. Tidak terlalu ketat. Ya. Saya makanya dengarnya Thailand, katanya ada kaitannya. Walaupun memang kadang-kadang kita mendengar istilah ketahanan nih. Pemerintah suka, ketahanan pangan dan energi. Energi disatukan gitu ya. Padahal sendiri-sendiri kalau biasanya sendiri-sendiri. Jadi memang sebenarnya saya rasa sih tidak terlalu ketat sih Pak. Walaupun memang seperti Pak Awel tadi bilang di awal, dua komoditas ini memang penting sekali. Ya, jadi kalau dua ini bergejolak, makanya orang suka fokus security atau ketahanan untuk mungkin kalau ke pangan lebih ke dampak ke harga ya. Kalau energinya tidak cukup terkendali kan, jadi menaikkan harga pangan paling itu ya. Betul. Nah, hal lain Mas, ini kan ya mudah-mudahan lah ini jadi momentum ya. Mungkin kalau netizen itu ya wajar lah, karena dia ketika normal nggak pernah. Tapi kan pemerintah, kemudian tadi BUMN, kemudian ya seperti Mas Putra dan kawan-kawan yang tekun di bidang itu kan nggak kurang-kurang. Nah, saya melihat tadi umpama terjadi percepatan dalam transisi energi di Indonesia sebagaimana yang terjadi di tetangga kita. Itu kan butuh SDM, Mas, sumber daya manusia. Nah, sejauh kelihatan Mas Putra, SDM kita itu tersedia nggak untuk proses transisi itu? Jawaban saya, pertama kita pisahkan dulu Pak antara adopsi mobil listrik dengan energi bersih. Karena dua-duanya berjalan, tetapi sektornya agak berbeda nih. Satu sektor otomotif, satu sektor energi ya secara umum. Jadi kalau berbicara apakah bisa Indonesia menggeser skillnya, jawaban saya bisa. Tetapi kita juga harus memastikan kebijakannya stabil, Pak. Karena gini, saya kasih contoh anekdot aja. Lebih dari satu lah teman saya, misalnya saya pergi ke luar negeri pengen sekolah mengenai energi bersih. S2 atau S3, terus pulang ke Indonesia. Loh mana proyeknya? Kok proyeknya nggak ada? Akhirnya dia harus pindah lagi ke Filipina dan Thailand dan sebagainya. Jadi stabilitas kebijakan kita pun harus kita benar-benar kawal, Pak. Karena takutnya kita misalnya nih, kita sekolah-sekolah seperti STM, SMK dan sebagainya kita dorong, tapi kemudian komitmen politiknya bergeser-geser nih. Kan kasihan juga buat rekan-rekan kita. Apalagi kalau kita mengingat SMK itu tingkat penganggurannya cukup tinggi ya Pak. Jadi kita jangan sampai bermain-main dengan masa depan teman-teman kita. Jadi memang kalau memang sudah mau bergerak, ayo kita bergerak. Dan saya rasa mengedukasi transisi energi itu tidak sekompleks itu. Jadi dalam rentang katakanlah 1-3 tahun kita bisa membentuk skill set yang kuat. Ya karena biarpun untuk beberapa bagian dia skill labor, tapi orang Indonesia ini sebetulnya kan dasarnya cukup cerdas dan rajin ya. Karena buktinya tenaga kerja kita yang di luar itu kan cepat sekali ya untuk ini. Disenangi juga tenaga kerja kita di beberapa. Benar nggak itu? Saya sih dari berita-berita aja. Ya work attitude-nya memang orang Indonesia kan sebenarnya sangat baik ya Pak. Jadi makanya dan juga orang Indonesia biasanya disebut tidak cerewet gitu. Jadi kita kalau kerja kan cukup bagus. Tapi memang ada catatan di sini masalah high teknologinya Pak. Di situ harus ini memang pertama gini. Harus diakui Cina itu 20 langkah di depan seluruh dunia Pak. Bukan hanya Indonesia. Tapi di situ justru memberikan kita PR. Satu adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas riset karena anggaran kita cukup rendah. Kedua, menjembatani antara negara kita dengan negara-negara yang lebih maju. Jadi memang ini memerlukan direction policy yang harus benar-benar dikawal. Karena
Sejujurnya kita sering mendengar istilah teknologi transfer Ya, di semua sektor. di semua sektor. Benar. Realitanya hampir tidak pernah terjadi. Iya. Jadi memang kita harus punya strategi, kita sebut aja strategi ketahanan teknologi, di mana kita harus punya strategi nih, bagaimana cara kita melakukan transisi ini. Apakah itu bekerja sama dengan negara lain, tapi itu harus benar-benar jangan hanya kita jadi pabrik assembly aja, Pak. Oh, iya. Karena takutnya begitu ya, kita hari ini kebanjiran banyak kendaraan listrik. Iya. Buat awal-awal oke deh, Iya. tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, mana pabriknya? Iya. Berapa dalam pendalaman industri kita? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita harus gali. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita potensial dong kalau melihat Sangat uraian sampean ini. Yang pertama kita punya pasar ya, atau Betul. manusianya banyak. Kemudian tadi kalau kita tambahkan terlepas SDM kita mungkin kritiknya masih keterampilannya, skillnya itu masih agak di bawah rata-rata negara lah. Betul. Tetapi kalau kita lihat attitude-nya, kemauan belajar itu kan soal ekosistem kan. Betul. Kayaknya berdasarkan mereka yang kerja-kerja di luar negeri, blue collar ya, bukan soal ini, itu kelihatannya kan cepat juga belajarnya. Ini berarti bisa. Yang ketiga tadi kalau dari sisi investor yang tertarik untuk di Indonesia untuk hal-hal seperti ini masih banyak kan, besar lah. Besar. Tapi tadi dikunci oleh Mas Putra, salah satunya kalau yang investor itu kan butuhnya stabilitas, kepastiannya. Kepastian kira-kira kalau kebijakan ini tidak berubah selama 2-3 dekade, begitu ya. Nah, kepastian ini Pak, jadi kalau berbicara investor ya, kan kita selalu dengar, oh Indonesia ini kesulitan financing. Saya suka bilang, yang Anda maksud financing itu apa? Ya, Uang gratis atau financing yang sebenarnya mendanai proyek-proyek kita. Sebenarnya saya dulu pernah berbicara dengan salah satu infrastructure fund terbesar dunia. Dia bilang begini, kita nggak ada masalah kok memobilisasi dana ke Indonesia dalam skala ratusan juta dolar, triliunan. Dengan catatan berikan kami kepastian. Itu aja. Kepastiannya mau seperti apa. Makanya tadi saya bilang palang pintunya ini penting. Nah jadi kadang-kadang memang semua orang tuh saling tunjuk-penunjuk, oh ini kita nggak ada financing, kita nggak ada, padahal Anda buka palang pintunya, itu orang sudah ngantri akan masuk ke Indonesia. Nah, sinyal inilah yang banyak orang tunggu. Jadi, balik lagi, investasi bisa masuk, tapi juga buat SDM kita, dia perlu memerlukan sinyal yang kuat. Balik lagi, jangan sampai kita menjanjikan yang besar-besar gitu, tapi nanti kita tidak Jadi bisa. bukan hanya investor nih, anak-anak generasi muda, generasi Z, dia mau kuliah apa, itu kan juga harus dapat gambaran harus yang memiliki cukup visi jelas Pak. kan. Ya, oke, ini sebagai penutup karena kita juga pengen denger nih yang optimis atau rekomendasi apalah, rekomendasi Mas Putra terutama kepada otoritas ya tentang transisi energi ini. Pertama, transisi energi ini bukan hanya perkara lingkungan. Lingkungan adalah sebuah urgensi besar, tetapi kita mesti melihat lagi-lagi apa yang tetangga kita sedang lakukan. China mengadopsi kendaraan listrik karena tidak mau 70% minyaknya impor. Maka hari ini kita harus masuk ke sana. India, Vietnam, dan Thailand sibuk membangun energi bersih karena mereka tahu attracting investment, investasi pabrik-pabrik juga bergerak ke sana. Jadi kita memang kaya batu bara, Pak. Itu harus kita akui. Iya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa dunia tengah bergerak. Dan kita tidak bisa, saya suka bilang bahwa ketika dunia lagi bergerak, Indonesia jangan sibuk membangun tembok tinggi-tinggi. Nanti justru kita kaget ketika kita melihat keluar, ternyata dunia sudah berubah dan kita belum. Jadi sehingga rekomendasi kita apa adalah gunakan batu bara itu sebagai pijakan. Kami saat ini memang juga sedang melihat apakah perusahaan batu bara Indonesia itu sedang melakukan diversifikasi. Karena mereka punya uang banyak, Pak. Iya. Industri batu bara itu kan salah satu industri paling profitable di Indonesia. Yang berarti mereka juga perlu ruang untuk melakukan investasi. Jadi banyak pelaku industri batu bara bilang begini, Pak. Kami memang perusahaan batu bara, tapi kami nggak kecanduan amat kok dengan batu bara. Open mind ya. Open minded. Kalau ada yang lain, exactly. Jadi kita perlu membuka semuanya. Betul kita kaya batu bara, tapi kita berikan ruang pijakan bagi justru perusahaan-perusahaan raksasa Indonesia harus bergeser. Satu catatan terakhir, tidak akan terjadi transisi kalau perusahaan besar Indonesia tidak bertransisi. Kalau kita lihat India, South Korea, Vietnam, semua akan ada elemen itu. Domestic player doing the push. Kan kita kan pengen sama-sama, saya juga mau bergerak. Nah disitulah kita harus benar-benar membuka, oke, tidak hanya BUMN, swasta, mari kita sama-sama bergerak. Karena memang arus pergerakannya sudah terjadi, jangan sampai Indonesia tertinggal. Demikian ya para pemirsa saya, kita sudah mendengarkan perbincangan yang sangat bernas dari ahlinya
Mas Putra Adiguna. Terima kasih Mas Siap. Putra. Terima kasih Pak Holil. Berjumpa Sampai lagi. ketemu. Mudah-mudahan kalau bisa dari Lembaga Sip Energi ini rutin lah ya, karena kita perlu dapat informasi. Sambil ngobrol-ngobrol kita, Pak. Aman. Terima kasih.